Nah, ini ada three lines model yang dikeluarkan oleh AAE bulan Juli 2020. Sebelumnya kita sebut yang namanya three lines of defense gitu. Cuman three lines of defense terkesan bahwa risk management sama internal audit itu lebih reaktif gitu. Makanya The Institute of Internal Auditor memperbaharui nih three lines model namanya sekarang, di mana internal audit, manajemen resiko, perbedaannya sekarang adalah manajemen resiko itu di second line dengan first line, dia itu dijadikan satu lah istilahnya di bawah payungnya manajemen. Nah, internal audit tetap sama fungsinya di independent assurance ya, di third line, tetapi dia memiliki peran yang lebih proaktif seperti itu. Dan dia itu diharapkan bisa menjadi independent and objective assurance ya, berarti dia melakukan penugasannya dia yang core-nya dia itu adalah assurance, tapi juga harus memberikan advice consulting gitu ya kepada manajemen untuk terkait dengan area-area governance, risk, dan control seperti itu. Nanti di atasnya dia ada governing body, ini ada istilahnya itu dewan komisaris dan komite-komitenya gitu. Dan di sebelah kanan itu ada yang namanya external assurance providers. Kalau misalnya lembaga negara, biasanya dia juga selain financial auditor ya, ada juga BPK, BPKP, atau yang lainnya lah. Seperti itu. Atau OJK itu juga bisa menjadi external assurance providers. Nah, terkait dengan three lines ini, kita mau ngebahas mengenai 3 aja deh. Governing body atau dewan komisaris dan direksi, first line atau pemilik proses atau pemilik kontrol atau pemilik aktivitas, ini yang memainkan peranan yang sangat kunci gitu ya yang kita bahas, sama yang namanya external assurance providers. Kita ngebahas dewan komisaris dan direksi itu memiliki tanggung jawab yang sama dalam beberapa aspek pencegahan fraud. Di antara yang paling penting nih, tone at top. Jadi kita bisa lihat tuh, kalau misalnya tone at top-nya bagus gitu ya, dari Dewan Komisaris dan Direksi, fraud risk management sama program anti fraudnya udah pasti jalan. Jadi dari situ dengan ada tone at top, tentu ada mengkomunikasikan laporan keuangan yang transparan dan accountable gitu. Dan yang berikutnya itu menanggapi dengan cepat dan proporsional terhadap pelanggaran atau fraud yang terjadi. Jadi dia itu apa istilahnya, apabila terjadi fraud, dia itu responsnya cepat gitu dan proporsional seperti itu, menegakkan keadilan lah istilahnya. Habis itu mempertahankan proses audit internal dan audit eksternal secara independen gitu. Karena ini yang paling penting, financial auditor dan internal audit itu harus independen, nggak ada pressure, nggak ada apa, dia juga harus objektif seperti itu. Karena kalau misalnya itu nggak terjadi, ya jangan diharapkan akan ada hasil yang baik dari mereka berdua. Dan memastikan bahwa aliran informasi penting itu tepat sasaran ya, baik secara internal maupun eksternal. Dan ini nggak kalah penting nih, menetapkan yang namanya sistem pengendalian internal yang memadai. Makanya kalau di laporan keuangan, di surat pernyataan direksi, di poin nomor 4, di mana itu ditandatangani oleh direktur utama dan direktur keuangan, ada tuh pernyataan, kami bertanggung jawab atas pengendalian internal perusahaan atau grup gitu, belum perusahaan grup. Dan itu ditetapkan di atas materai, dan itu berkekuatan hukum. Dan yang berikutnya, apabila sudah melakukan penyelidikan gitu terkait dengan fraud, dia juga harus melakukan remediasi terkait dengan masalah fraud tersebut. Sehingga ke depan tidak akan muncul lagi untuk mitigasi resiko itu terjadi kembali. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini juga tidak kalah penting, yaitu first line. First line ini adalah semua insan perusahaan yang menjalankan bisnis seperti itu. Dia menjadi istilahnya filter pertama kita tuh untuk mendeteksi fraud. Makanya dia menjadi orang yang harus aware terkait dengan resiko fraud tersebut. Dia harus memahami bisnis, dia harus memahami resiko, dan hal ini tentu resiko fraud gitu ya. Dia harus memahami prosedur pengendalian internal yang berlaku gitu ya. Kebijakan akuntansi, industri, iklim ekonomi, dan hal yang lainnya. Seperti itu. Dan dia juga harus memahami tentang bisnis perusahaan dan hubungannya dengan mitra bisnis, vendor, customer gitu. Apa tujuannya? Karena hal ini bisa dia jadikan bahan evaluasi untuk mengidentifikasi faktor risiko fraud gitu. Dan dia juga harus bisa sebagai filter pertama itu melakukan deteksi gitu dengan analytical procedures ya, prosedur analis yang dia miliki. Dia terus bisa mempunyai sense juga
oh ini kayaknya nggak make sense sih, misalnya ya flight dari Jakarta ke Bali itu harusnya sekitar 1,5 juta gitu ya naik Garuda, kok ini bisa 3,5 juta, 4 juta, nah itu langsung sense-nya langsung terbangun tuh, loh kenapa ini ada seperti ini, seperti itu. Atau misalnya ada di aktivitas bisnis yang masuk ke dia itu nggak sesuai dengan prosedur yang berlaku, dia juga harus aware tuh. Dan sebisa mungkin menggunakan fasilitas IT ya, teknologi informasi secara efektif. Karena teknologi informasi, kontrol terkait dengan aplikasi itu banyak menolong kita ya sebagai pemilik proses untuk melakukan kontrol terkait dengan risiko fraud. Jadi ini sangat penting. Dan PR kita saat ini adalah, di Indonesia terutama ya, men-shifting kepemilikan resiko, terutama resiko yang lain ya, dan juga resiko fraud ke first line. Selama ini mereka berpikir adalah resiko itu punya manajemen resiko atau internal audit. Dan mindset ini adalah suatu hal yang salah dan kita harus ngelurusin. Nah ini contoh ya, apabila kita sudah bekerja, terutama di bidang akuntansi gitu ya, ini menjadi fraud alarm nih, alarm gitu. Apabila ada nih misalnya transaksi kok ini nggak lengkap ya, harusnya 100 baris gitu, kok masuk ke buku kita cuma 90 istilahnya begitu. Atau misalnya harusnya disettle ya, biasanya nih ya, expense settlement nih, harusnya disettle dalam jangka waktu 5 hari gitu. Kok ini bisa sampai 30 hari, 90 hari kayak gitu. Atau misalnya transaksi tersebut tidak didukung oleh dokumen pendukung yang valid atau sah. Contoh yang lainnya adjustment di detik-detik terakhir. Nah, itu biasanya jadi red alert tuh. Atau misalnya karyawan bisa mengakses ke pembukuan padahal dia nggak mempunyai wewenang tersebut. Itu menjadi red flag. Atau misalnya ada perbedaan yang signifikan kok nggak ada rekonsiliasinya gitu. Kalaupun ada rekonsiliasi, perbedaan yang terjadi kok nggak di follow up seperti itu. Atau misalnya whistleblower melaporkan terkait dengan dugaan fraud. Atau misalnya dokumen, ini kan sekarang era digital ya, dokumen banyak yang dipoles, dirubah, atau dokumen palsu gitu. Contoh ini kalau misalnya email, phishing ya, phishing email tuh biasanya kalimatnya itu nggak terstruktur. Dia bahasa Indonesia, cuman nggak, istilahnya subjek, predikat, objek, keterangannya itu nggak jelas tuh. Atau misalnya tipe dan ukuran fontnya tidak konsisten. Ada Calibri, ada Times New Roman, nanti yang lainnya dan lain, ukurannya beda-beda gitu ya. Atau misalnya ada dokumen yang, oh hilang nih, ini cuma fotokopi adanya. Nah itu bisa ditanya juga tuh. Atau misalnya ada item penting yang tadi saya ceritakan tuh, nggak direkon. Atau misalnya perubahan, tanda tangan. Biasanya kalau pakai e-sign itu kan gampang banget kan kita pakai e-sign segala macam. Ya itu mesti dicek tuh apakah itu sudah ter-approve ya, atau terotorisasi atau enggak. Gitu. Atau misalnya ada anomali, itu salah satu tadi saya itu temuin pertanyaan kalau di financial statement itu kita ada yang namanya analisis horizontal sama analisis vertikal dibandingkan dengan bulan sebelumnya dibandingkan dengan bulan di tahun yang lalu gitu. Dan kita ngelihat tren. Nah, dari situ bisa kelihatan itu. Apabila ada spike gitu istilahnya, ada perbedaan yang signifikan, nah kita patut mendrill down tuh kenapa itu terjadi, dan itu menjadi salah satu red flag. Atau misalnya ya uang kas itu yang paling sering hilang ya, atau inventory gitu biasa hilang juga tuh. Itu menjadi first line fraud alarm. Nah, yang berikutnya yang ketiga, kita ngomong mengenai external assurance providers. Saya nggak ngomong ke OJK, BPK, BPKP ya, kita ngomong ke financial auditor sama forensic accountant aja karena terkait dengan materi kita ya. Ya ini, objektifnya itu kalau financial auditor itu membentuk opini atas laporan keuangan. Kalau forensic accountant ya mencari pembuktian terhadap apa yang sudah terjadi atau kemungkinan yang ke depannya gitu. Nah, tujuannya tentu forensic accountant ke pihak internal perusahaan atau aparat penegak hukum. Kalau financial auditor, perusahaan dan publik. Karena biasanya dia laporan keuangan yang audited itu, terutama yang TBK, publik juga bisa akses gitu. Nah, nilainya apa nih perbedaannya? Kalau financial auditor itu menambahkan kredibilitas laporan keuangan perusahaannya. Kalau forensic accountant yang membuktikan kecurigaan dan tuduhan, menemukan fakta seperti itu. Sumber buktinya, kalau financial auditor biasanya dia inquiry, observasi, pemeriksaan, melakukan performance, perhitungan kembali dengan merujuk ke asersi laporan keuangan, ya kan, valuation and allocations, completeness, gitu kan, rights and obligations, dan yang lainnya.
Nah, kalau misalnya forensic accountant, dia peninjauan data keuangan dan non-keuangan secara terperinci gitu. Nah, kalau kecukupan buktinya, nah ini yang membedakan financial auditor tuh reasonable assurance gitu. Dia terpatok dengan yang namanya materialitas. Sedangkan kalau forensic accountant ya dia mencari fakta secara spesifik ke area tersebut untuk mendukung atau menyangkal kecurigaan yang terkait dengan tuduhan atas fraud.